Ya, setelah kita ketahui kesimpulan-kesimpulan ini, maka kita coba untuk uh, menjelaskan di kolom keterangan mengenai sebelumnya yang saya tadi jelaskan. Di sini kita lihat uh, kecil. Oke. Di sini kita lihat pertumbuhan pada lapangan usaha atau sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada keterangan di sini dikatakan sektor maju tapi tertekan karena distribusi rata-ratanya lebih besar daripada uh, distribusi rata-rata Kabupaten Takalar lebih besar daripada distribusi Sulawesi Selatan. Namun hal berlainan pada uh, rata-rata pertumbuhan Kabupaten Takalar lebih kecil daripada pertumbuhan rata-rata di provinsi, sehingga dikatakan pada pertanian, kehutanan dan perikanan dikatakan sektor maju tapi tertekan dengan kuadran 2. Selanjutnya sektoral atau sektor potensial. Di sini kita lihat pertambangan dan penggalian merupakan sektor potensial dikarenakan uh, dikarenakan pada pertumbuhan rata-rata atau GI lebih besar daripada uh, rata-rata pertumbuhan provinsi Sulawesi Selatan. Namun hal berlainan di distribusi rata-rata distribusi Kabupaten Takalar yang lebih kecil daripada rata-rata distribusi kabupaten provinsi Sulawesi Selatan, sehingga dikatakan pada kolom keterangan pada sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor potensial dengan kuadran 3. Di sini terdapat pula sektor relatif tertinggal. Kenapa dikatakan sektor relatif tertinggal? Dikarenakan distribusi rata-rata Kabupaten Takalar atau SI-nya Kabupaten Takalar lebih kecil daripada SI Provinsi Sulawesi Selatan. Begitupun dengan rata-rata pertumbuhan atau GI Kabupaten Takalar lebih kecil dari rata-rata pertumbuhan provinsi, sehingga hal tersebut dikatakan bahwa sektor ini relatif tertinggal atau sektor industri pengolahan yang ada di Kabupaten Takalar itu ini relatif tertinggal. Uh, Kemudian hal ini diberikan kuadran 4. Kemudian selanjutnya sektor maju dan tumbuh pesat. Kenapa dikatakan sektor maju dan tumbuh pesat? Hal ini dilihat pada sektor pengadaan listrik dan gas. Hal ini dikarenakan GI atau pertumbuhan rata-rata Kabupaten Takalar pada pengadaan 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 listrik dan gas ini sebesar 0,08, lebih besar daripada pertumbuhan rata-rata provinsi yang hanya 0,04. Dilihat juga pada distribusi rata-rata Kabupaten Takalar lebih besar daripada distribusi rata-rata Provinsi Sulawesi Selatan, sehingga pada sektor listrik, pengadaan listrik dan gas ini dikatakan sektor maju dan tumbuh pesat, dan diberi kuadran 1. Hal ini terus berulang dilihat dari tabel yang ini untuk menganalisis berbagai sektor yang ada khususnya di Kabupaten Takalar, dengan melihat berbagai sektor, ada 17 sektor: pertanian, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, pengadaan listrik dan gas, dan seterusnya. Sehingga pada Kabupaten Takalar yang dapat dikatakan maju atau bertumbuh dengan pesat, jika dilihat dari tabel ini pada perhitungan tipologi klasen, yaitu pada pengadaan listrik dan gas. Kita bisa lihat ini listrik dan gas, hanya terdapat satu sektor maju yang bertumbuh dengan pesat dan mendominasi, yaitu sektor dominasi itu sektor relatif tertinggal. Jadi masih banyak sektor yang relatif tertinggal. Jadi mungkin cukup sekian dari
presentasi atau penjelasan saya mengenai metode perhitungan uh, pada mata kuliah teknik perencanaan. Uh, saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf ketika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.